Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan ibadahnya. Kita bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang Dia curahkan kepada kita, sehingga kita bisa menyembahnya, beribadah kepadanya, dan tunduk terhadap aturannya. Tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang kali ini. Betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah namun salah sasaran. Kita dan mereka sama-sama ibadah. Bedanya kita beribadah kepada Tuhan yang benar, yang hak, sementara mereka beribadah kepada Tuhan yang batil, menyembah taghut yang tidak layak untuk disembah. Kita dan mereka sama-sama capek. Kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga. Bahkan bisa jadi mereka lebih capek dibandingkan kita. Allah berfirman menceritakan keadaan salah satu ahli neraka. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah, yang artinya rajin beramal lagi kepayahan, namun memasuki api yang sangat panas, yaitu neraka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jauni bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, "Hai rahib, hai rahib." Rahib itu pun menoleh. Ketika itu Umar terus memandangi sang rahib. Dia perhatikan ada banyak bekas ibadah di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba dia menangis. Beliau pun ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihatnya?" Jawab Umar, "Aku teringat firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, rajin beramal lagi kepayahan namun memasuki neraka yang sangat panas. Itulah yang membuatku menangis." Tafsir Ibnu Katsir. Tahukah Anda mengapa mereka di neraka? Mereka rajin ibadah namun semua sia-sia, justru mengantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah mendolimi mereka? Tentu tidak, karena Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Allah haramkan dirinya untuk mendolimi hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu saja semua itu kembali kepada pelaku perbuatan itu. Sebabnya adalah dia salah dalam beribadah. Dia beribadah namun salah sasarannya, salah tata caranya, salah niatnya, salah yang disembah, atau salah semuanya. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan menerimanya, dan di saat yang sama Allah justru memberikan hukuman kepada mereka. Wa ya naudzubillah. Menyadari hal ini, sudah selayaknya kita bersyukur Allah jadikan kita orang mukmin, padahal kita tidak pernah memintanya. Kita patut bersyukur kita terlahir dalam keluarga muslim, padahal kita tidak pernah diminta untuk memilihnya. Yang ini menjadi salah satu modal bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah memiliki modal iman, tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita diterima Allah. Bagaimana caranya? Caranya kita berupaya agar amal yang kita kerjakan adalah amal yang benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan syariat. Kriteria itu Allah nyatakan pada firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengadakan amal yang soleh
dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Dalam keterangan ayat, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, artinya dia siap bertemu Allah dengan membawa bekal amal yang diterima. Hendaklah ia mengerjakan amal soleh, itulah amal yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya dengan ikhlas karena Allah ketika beribadah. Itulah salah satu ayat yang menjelaskan kriteria amal yang benar dalam syariat. 1. Benar niatnya, ikhlas karena mengharap balasan dari Allah. 2. Benar tata caranya, sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Niat yang ikhlas semata belumlah cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat bukan modal utama agar amal kita diterima, karena kita juga dituntut untuk benar dalam tata caranya. Sebagai mukmin, kita tentu tidak ingin amal kita ditolak karena salah prakteknya. Kita dalam beramal telah mengeluarkan modal tenaga, waktu, atau bahkan harta. Jangan sampai menjadi batal karena kita kurang perhatian dengan tata cara beramal. Karena itu, mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membumikan sunnah. Berusaha menyesuaikan amal kita dengan sunnah. Dengan itu, kita bisa berharap amal kita diterima. Kita bisa tiru semangat para ulama dalam meniti sunnah hingga mereka berdoa, yang artinya, ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Hadis riwayat Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad. Semoga Allah menerima amal kita dan tidak menjadikannya sia-sia. Amin. Sekian kultum dari saya. Bila ada salah itu datangnya dari saya, dan semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.